Welcome to Joglo Stories. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Winnie Ibew, di channel Joglo Stories. Di channel Joglo Stories ini, saya akan berbagi kisah kembali, lanjutan dari pesugihan sapi buntal yang kemarin. Mungkin ini part 2-nya. Kalian juga masih bertanya-tanya ya, sampai mana gitu. Terus di situ saya kan dijemput ya sama, kalau di Jawa mah disebutnya Bapak Kabayan, kalau di sini mah disebutnya Bapak Kades disebutnya. Jadi kita itu dijemput sama Bapak Kades, pulang gitu, pulang ke rumah si Mamah. Sebelum masuk alur ceritanya yang saya akan ceritakan hari ini, jangan lupa bagi kalian semua yang mau bergabung ataupun punya cerita, kisah mistis, horor, ataupun kisah yang sangat menyeramkan, bisa langsung bergabung di channel Joglo Stories dengan cara like, comment, and subscribe ya, dan share sebanyak-banyaknya ya. Dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya updatean video terbaru dari Joglo Stories hadir di channel YouTube Anda. Dan satu kali lagi saya tekankan kepada seluruh warga Garut yang ada di Garut ya, khususnya di Garut Kota, Cempaka, Karangpawitan, dan sekitarnya. Di Garut itu ada yang lagi booming aplikasi Okejek. Sekali lagi ya, Okejek. Langsung download aja ya di Play Store. Di situ banyak sekali fitur-fiturnya. Ada Okeride, Okefood, Okemart, dan masih banyak lagi fitur-fitur yang lainnya. Sekarang buruan download ya, Okejek. Tong hilap. Okejek, hemat pisan euy. Langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi gini, pas waktu aku dijemput sama Bapak Kades pulang dari Jembatan Barungut, itu semua dari keluarga, tetangga pun sampai nyari-nyari, katanya nyari ke situ sampai 3 kali balikan, itu kita itu nggak ada. Tapi emang kita itu ada dari pertama kita misah sama keluarga, itu kita tetap di situ lokasi, tidak kemana-mana. Tapi katanya orang-orang yang nyariin kita berdua nggak ada katanya, kan aneh gitu ya. Udah kita pulang ke rumah, dan di rumah pun ngelihat Mama nangis karena katanya, konon katanya ya, baru konon katanya, mitosnya kalau misalnya ada orang yang ngelanggar ataupun main-main lah di Jembatan Barungut itu, pulangnya nyawa, tinggal nyawa. Tapi kita bersyukur ya, alhamdulillah kita berdua masih hidup gitu. Bersyukurnya tuh masih hidup. Jam 10 kita pulang ke rumah, biasalah istirahat dulu, belum ngobrol sama orang tua bahwa ada suatu kejadian yang emang di luar logika lah gitu. Jadi di situ orang tua pun mikir, ini anak alhamdulillah bisa pulang gitu, kalau misalnya enggak kayak gimana gitu. Udah kayak gitu pulang, istirahat, santai-santai. Pas jam 12 malam aku tuh belum ngobrol ya sama orang tua. Jam 12 malam ada yang ketuk pintu. Ternyata Bapak Kades yang tadi jemput. Ketuk pintu, dia mau ke si teteh yang tadi katanya bukan tersesat ya, tapi emang rada ngeyel ya di situ gitu.
Nah udah kayak gitu ngobrol lah sama aku, si bapak kadesnya ngobrol sama aku, gimana Pak, ada yang bisa saya bantu? Bu, teteh, katanya kalau misalnya udah ada apa-apa di Jembatan Barungut harus dimandiin. Aku kan orangnya gimana ya, rada-rada nggak percaya ya. Ngapain harus mandi jam 12 malam dingin pula gitu. Enggak, harus mandi, benar-benar harus mandi. Ntar adalah di sini ada, kalau di sana mah disebutnya teh ya dukun tapi ya guru spiritual lah gitu. Datanglah si bapak, bukan haji ya, tapi penampilannya kayak haji gitu, masuk ke rumah. Pas datang, mana yang tadi ini di Jembatan Barungut? Aku Pak, sama ini, sama suami, kata aku kayak gitu. Kalau bisa jam sekarang jam 12, jam 1 kita mandi ya sana di lereng atas. Ngapain harus naik-naik gunung kayak gitu? Iya, ke lereng ke atas, ke tenjo lah, ke atas katanya gitu. Ngapain, kata aku teh? Iya mandi. Ya udahlah, orang tua ngomongin, udah jangan banyak ngomong, udah turutin aja kata sesepuh kokolot lah gitu, sesepuh di sini. Ya udahlah, kita gegas mandi ke atas. Itu teh kan kayak bak ya, kayak bak. Tapi katanya kalau setiap malam Jumat si bak itu keruh banget, kayak yang lagi dibedahkeun lah gitu, keruh banget. Kata aku teh gini, harus mandi di sini? Iya, beneran asli, kata aku kayak gitu. Sambil aku ngeliat-liat gini, Pak, kayak bajigur airnya, masa harus dimandiin ke kita? Enggak, pokoknya harus mandi pokoknya. Aku oke lah. Tapi si bapak aku ngelihat aku kayak gini, ini orangnya keras kepala, susah diomongin. Ya udahlah, ntar aku omongin, kata bapak aku tuh kayak gitu. Si bapak ngomong, kata bahasa Sundanya mah gini, ngelehan lah, udah jangan banyak ini, kamu bukan orang sini asli, jadi udahlah gitu. Ya udah, buka baju pakai samping segini, terus pas aku lagi duduk, bukan duduk ya, jongkok, si bapak yang guru spiritualnya teh gini-gini ke aku, nggak tahu lagi ngapain, ini kepala aku diapain gitu, gini-gini. Terus pas udah kayak gitu kan, itu ada 3 kocoran air. Dia suruh gini, buka apanya Pak? Buka itu kocoran airnya. Pas aku buka, set, kaget lah, kok air keruh bisa jadi bening? Aku kaget, kok bisa? Aku tutup lagi, terus aku lihat lagi gini, masih keruh. Terus aku jongkok lagi, buka lagi kocorannya, bening banget woy. Aku kaget sampai 3 kali aku kayak gitu. Kenapa? Si bapaknya gini, kenapa? Heran. Ya iyalah heran Pak, orang itu air kayak bajigur jadi bening kayak gini. Kamu percaya adanya dunia goib? Aku masih tanda tanya. Udah kayak gitu, duduklah aku duduk sambil ditaburin kembang-kembang 7 rupa kayak gitu, ditaburin. Pas sudah ditaburin, si bapak yang satunya lagi, temennya si bapak ustadz yang di pinggir, bilangnya kayak gini, kalau misalnya pas mandi itu aku berdua ya, pas mandi si air yang udah dimandiin ke kita harus ditadahin pakai botol, katanya teh kayak gitu. Kata aku teh gini, ngapain harus ditadahin ke botol, kata aku teh kayak gitu. Iya pokoknya mah itu buat
entarlah dikasih tahu katanya teh kayak gitu. Aku tuh udah mandi, udah ditaburin bunga 7 rupa kayak gitu. Terus disuruh makan kembang kantil 2 bijian lah, 2 biji kembang kantil. Udah kayak gitu, terus aku suruh naik ke kolam, bukan kolam ya, tapi apa ya, kayak bak, cuman gede tapi enggak terlalu dalam. Katanya teh suruh ngerendam di situ, udah dimandiin terus ngerendam. Pas bagian aku lagi ngerendam, masuk gitu mau ngerendam, ngerendam, katanya mah harus semua gitu ngerendam gini, sambil baca-baca lah kayak gitu. Pas udah naik, kayak kagetnya gini, pas udah ngerendam keluar gini, itu kan pas mau ngerendam itu kan airnya kayak bajigur ya, kotor banget. Tapi pas aku udah ngerendam, pas ngangkat kepala, airnya jadi putih, bening banget. Kaget. Ini pakai pewarna atau gimana, kata aku. Kok bisa? Itu di situ dalam hati ya udah mulai, wah, aku udah masuk ke dunia yang tidak mungkin masuk ke akal gitu. Udah beres, tinggal suami aku juga sama ngerendam. Udah kayak gitu pulang, sekitar jam 1, jam 2, setengah 3-an lah pulang ke rumah. Pas di rumah, si bapak yang ngambil air bekas tadi aku mandi bilangnya kayak gini, Neng, besok kalau bisa udah maghrib gitu ya, ke rumahnya Bapak Kades. Mau ngapain, Pak? Kita buang botol ini di deket air mulak maliknya yang Jembatan Baru. Lah buang mah di mana aja, Pak? Enggak boleh, ini harus buangnya di situ, katanya kayak gitu. Oh ya udahlah, tidurlah, udah beres dimandiin, kita tidur, istirahat. Biasalah ngobrol-ngobrol, cuman aku udah ngobrol sama si bapak juga gitu. Pas siang-siang mau ke sore, aku gini ngobrol santai ya sama keluarga gitu. Emangnya Pak, ditanyakan itu apa, kata aku kayak gitu. Itu teh gimana kita dalam hatinya ya, kalau misalnya kita percaya pasti ada akal kejadian. Tapi kalau misalnya kita nggak percaya, nggak bakalan kejadian apa-apa. Tapi kamu salahnya di sini, orangnya keras kepala. Udah tahu dilarang berfoto, terus dilarang harus buang koin atau buang kuntung rokok, tapi kamu melanggar tiga itu gitu. Katanya bahaya, tapi nggak tahulah, ntar diobatin dulu. Rencana aku teh kan pulang ke Garut teh 1-2 harian, tapi ini kan karena ada kejadian yang tidak masuk akal, jadi kita perpanjang lagi diem di desa itu. Pas sore adalah kayak mamang aku datang ke situ. Tahu nggak ceritanya itu sapi buntel gimana? Iya, kenapa disebut sapi buntel, kata aku kayak gitu. Itu teh kan di situ ada batu, batu gede banget, serumah lah, gede banget ya. Aku juga pas foto-foto di situ, itu teh kan naik dulu ke tebing, bukan tebing lah, kayak bukit-bukit kayak gitu. Terus kita baru bisa naik ke batu itu. Batu gede. Nah, disebut sapi buntelnya di mana? Kok nggak ada gambar sapi, nggak ada bentuk sapi, kata aku kayak gitu. Disebut sapi buntelnya itu dikarenakan si batunya itu, kalau bahasa kita mah belendung gitu tah, kayak perut sapi gitu, belendung kayak gitu, gede banget. Makanya disebut buntel, Nah, disebut sapinya dari mana, kata aku kayak gitu. Dikarenakan si Nyimas yang itu, yang diem di batu itu, kakinya kayak sapi, katanya kayak gitu. Jadi disebut pesugihan sapi buntel. Oh, kayak gitu. Iya. Nah, pas udah masuk ke maghrib,
Kita ke rumahnya Bapak Kades. Di situ kita ngobrol sama Bapak Kadesnya, sama orang-orang di situ, guru spiritual lah kayak gitu. Ngobrol lah. Pas ngobrol ngomongnya kayak gini. Ini yang kemarin hilang ya di Tanyakan Barungut. Iya, kata aku kayak gitu. Udah dimandiin? Udah, sama bapak siapa? Sama itu tuh si bapak yang pakai peci, kata aku. Oh ya udah, botolnya mana? Yang bapak kemarin, kata aku, dibawa, soalnya nggak sama aku, sama itu si bapak yang kemarin. Yuk kita bareng-bareng ke Barungut, tapi harus lewat jam 11. Kenapa nggak sekarang Pak? Masih siang, kata aku kayak gitu. Nggak boleh, ada jam-jam tertentu, kayak gitu. Ya udahlah, kita nunggu sambil ngobrol-ngobrol. Kenapa bisa sampai ngelakuin hal-hal yang tidak masuk akal atau ide gila gitu ya, ide gila kita berfoto di situ gitu. Kenapa? Aku tuh pengen tahu, bener nggak sih di sini itu aku banyak selentingan-selentingan orang mana banyak yang datang ke situ untuk nyugih, untuk pesugihan. Bener nggak sih adanya pesugihan gitu? Aku itu anehnya tuh gitu. Bener nggak sih adanya pesugihan? Terus bener nggak sih kita nggak kerja bisa kaya gitu? Jadi aku tertantangnya di situ. Bener nggak sih kita ketemu sama seorang cewek cakep, udah itu kata orang Cidatar, kalau kita ketemu cewek cakep banget katanya, pulangnya bisa jadi kaya. Tapi aku ketemu sama ceweknya sampai sekarang biasa-biasa aja, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Oh cuman kayak gitu doang. Iya. Jadi pas jam 11 malam, udah masuk jam 11 malam, yuk kita berangkat ke Tanyakan Barungut. Pas jam 11 malam ya, berangkat 5 motor. Katanya kalau misalnya kita nggak dimandiin dulu, nggak diiniin dulu sama juru kuncinya, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kita berangkat, terus kita masuk ke rumahnya Bapak juru kunci. Masuk ke situ, ngobrol-ngobrol lah dulu sebentar. Kata juru kuncinya gini, bilang, ini nyimasnya pengennya jam 12 malam kita ketemunya. Kata aku gini, wis kita mau ketemu nih sama orang yang bisa membuat orang kaya. Bener nggak? Membuat kita kaya tanpa bekerja. Aneh kan? Orang pejabat-pejabat juga pengen kaya itu kerja, ini nggak pengen kaya tapi nggak kerja gitu. Ya udah, tunggu dulu. Pas jam 12 teng, si juru kuncinya dia gini-gini deket batu, nggak tahu ngomong apa sama batu itu. Aku cuman senyum dewek, senyum aja. Ngapain orang harus sembah-sembah ke batu gitu? Toh kita kan punya Tuhan sendiri. Senyum aja aku dalam hati. Ngeyel sih nggak apa-apa ya, namanya juga kan orang nggak percaya. Senyum aja. Pas datang si Pak Hajinya datang, bukan Pak Haji lah, kayak dukun lagi gitu. Datang ke situ, duduklah di situ bersama-sama, ada 5 orang. Aku belum ikutan ya. 5 orang, aku cuman gini diem sambil ngapain, kata aku teh. Udah kayak gitu si bapaknya udah beres ritual kali ya, ritual. Terus si bapak juru kuncinya ke aku, ke belakang, nyeret aku. Duduk, katanya harus duduk. Kamu konsentrasi, katanya. Niat kamu kesini minta maaf. Aku kayak gini, lah kok Pak, bentar, kok minta maaf lagi? Kan waktu kemarin udah minta maaf, masa minta maaf lagi? Emangnya sekali nggak cukup, kata aku kayak gitu. Enggak, ini mah takut pulangnya. Kamu kan di sini bukan orang sini asli. Ntar kalau pulang ada apa-apa, saya nggak tanggung jawab ya. Ya udah, mau gimana lagi ya kan?
duduk sambil bawa botol. Si botol itu bekas kita mandi ya. Duduk sambil nggak tahu baca-baca apalah si bapaknya, cuman aku ngikutin aja seperti biasa, kayak part yang pertama, tangan kita harus gini, terus kita nunduk, nggak tahu baca-baca apalah, aku nggak tahu. Udah nunduk, dia pegang kepala aku sama pundak aku. Aku mau ngapain ini bapak-bapak pegang-pegang pundak. Dia bilang kayak gini, itu airnya Nyimas, katanya Nyimas itu pengen airnya di iniin ke air sungai yang di bawah, tapi dengan satu syarat, cari air sungai yang arahnya nggak searus, jadi yang satu ke sini, yang satu ke sini. Kalau bahasa Sunda mah air bulak balik ya, cai mulak malik. Kalau bahasa Sunda mah kalau di sana nggak searus. Aku cari ranting, pegang-pegang, di sini oh bukan, di sini oh bukan. Ternyata ada di belakang batu yang gede itu ada air yang arusnya beda. Set di situ, wah di sini nih air yang arusnya beda. Udah kayak gitu, ambillah botol yang bekas kita mandi, terus kita kucurin. Sambil kita ngomong, minta maaf Nyimas, aku datang ke sini cuman ketemu sama orang tua, aku tidak mau lagi ada apa-apa kalau pulang, aku minta maaf ke sini. Oke lah, aku di sini cuman main-main, tapi ya udahlah minta maaf, kata aku kayak gitu. Sambil dituangin airnya sampai pelan-pelan. Si botolnya katanya harus dimasukin juga, tapi masukinnya jangan gituin, harus gini pelan-pelan, set, udah ke bawah kok, waduh, di belakang ada suara tembakan atau ledakan lah gitu. Tapi pas ngelihat ke belakang tuh nggak ada apa-apa, nggak ada interaksi apa gitu ya, asap-asap atau gimana, nggak ada. Ini suara ledakan dari mana, kita sampai bolak-balik sampai ngeliat-liat gitu. Ih, kok nggak ada apa-apa. Kata si juru kuncinya kayak gini, itu tandanya Nyimas udah nerima permintaan maaf kita, katanya kayak gitu. Oh, tapi kok nggak ditongolin Pak Nyimasnya? Kamu bener-bener mau nongolin atau gimana? Enggak lah. Kamu ini mau ngeyel lagi nih? Enggak Pak, cuman bercanda, kata aku kayak gitu. Canda Pak, kata aku kayak gitu. Ya udahlah. Di situ udah beres. Pulanglah. Udah beres nuangin air. Pulang. Pas di jembatannya kita berdiri di situ 7 orang. Yang satu pegang jembatannya, yang satu lagi yang di ujung pegang juga jembatan. Aku di tengah-tengah diem, terus bilangnya kayak gini, kita naik ke tanjakan Barungut, badan kita belok, tapi tidak boleh nengok ke belakang. Ya udah, nggak nengok ke belakang. Kita belok, berbelok badan kita, udah berbelok, set, sambil naik ya, kan motor di atas, sambil naik, jangan nengok Queen, jangan nengok, kata aku kayak gitu. Sambil naik di atas ada motor. Pokoknya pas udah naik motor, diusahakan jangan nengok lagi ke belakang. Ya, nggak nengok ke belakang, udah naik motor, pulang. Nggak ada terjadi sesuatu apapun atau gimana, enggak gitu. Pulang. Nah udah pulang kan itu udah mau ke subuh ya, ke subuh. Emang rencana kita hari itu udah mau pulang ke Garut gitu. Esok harinya kita prepare mau pulang ke Garut nih. Pulang ke Garut, set, motor kita diiniin dulu ya, dipastiin dulu remnya, giginya, kuplingnya, apa-apa, takutnya ada mogok lagi atau gimana kan. Desa datar itu di atas dan jauh kemana-mana. Kalau misalnya itu pun rumah ya, satu rumah itu berapa kilo lagi baru ada rumah, berapa kilo lagi baru ada rumah gitu. Jadi kita prepare motor kita, udah bener nggak nih? Nah
udah beres sekitar jam 9 pagi-pagi, pulanglah kita mau ke Garut, pulang ke Garutnya. Santai di jalan tuh enak banget gini-gini. Nah, pas mau masuk ke tanjakan Barungut di atas kan udah kelihatan itu tanjakannya gini banget. Untungnya anak aku sama neneknya, aku sama suami berdua. Itu perasaan rem udah bagus ya, terus rem juga udah bener-bener udah di benerin gitu ya di bengkel. Mama bapakku nganterin itu sampai daerah Barungut. Udah di situ kita ganti posisi, anak aku sama mama turun set. Untungnya mama bapakku udah berangkat, adik aku udah berangkat, aku terakhir. Itu di situ rem blong banget. Untungnya yang di depan itu kan ada cagak gini, itu di depan ada orang pakai motor lagi. Kita sampai teriak-teriak, woi, blong. Udah di situ kita motor, perbekalan, kantong apa-apa sampai oleh-oleh kita buang-buangin semua dikarenakan remnya blong gitu. Remnya ngeblong ke bawah gitu. Sampai kita nyungsep gitu. Udah bener-bener jatuh, udah aduh ya Allah, itu bener-bener kecelakaan tunggal kataku kayak gitu. Diam dulu di situ, diam aja di ini. Kalau misalnya ini cagak, nggak ada cagak lagi, tebing aja udah koid, mati lah di situ. Cuman pas ada lagi jalan, kita kan jalan gini kan, ada lagi tanjakan, jadi kita ada lagi tanjakan. Kita berhenti di situ, istirahat dulu, santai, istirahat sambil ngeliatin motor, bener-bener itu blong atau bukan gitu. Pas sama suami diliatin, oleh-oleh sebangsa tas kayak gitu, kita aman-amanin dulu ke sebelah sini. Kita lihat lagi rem bagus katanya teh. Sampai suami aku nyobain nyobain rem dari bawah ke atas, balik lagi ke bawah, ke atas, balik lagi ke bawah. Wah, ini kayaknya Nyimas marah lagi nih, kata aku kayak gitu. Kan kita udah minta maaf, kenapa harus digini-giniin lagi. Terus bapak-bapak dari atas turun, set, teh lagi ngapain? Tabrakan, kata aku. Jatuh. Kenapa jatuh? Ini remnya katanya ngedadak blong. Lah, kok bisa kayak gitu? Iya, tetenya bukan orang sini, bukan, mau pulang ke Garut, kata aku kayak gitu. Itu iniin koin enggak? Ngeituin kuntung rokok enggak? Nah, salahnya kayak gitu. Udahlah, ini yang kemarin yang hilang kan? Iya, yang kemarin dimandiin sama itu yang di Tenjo. Iya, kata aku. Aduh, masih marah nih katanya. Aku di situ bingung sambil mikir, wah, ternyata bener kayaknya ada tempat pesugihan itu, bener-bener kayaknya ada gitu. Terus tempat itu bener-bener sakral. Kenapa kita main-mainin gitu? Aku di situ sampai speechless lah. Ini bener-bener nyata atau mimpi, kata aku kayak gitu. Kita mau have fun ya, pulang kampung mudik, tapi kenyataannya kita malah masuk ke dunia kayak gini. Disitulah aku sampai udah, ntar kalau kesini lagi jangan jalan lagi kesini, kalau bisa kita nggak apa-apa lah jauh, yang penting nyampe ke rumah mama gitu. Nah, di situ saya percaya adanya pesugihan sapi buntel. Terus ketemu sama wanita cakep pakai kebaya, juga aku ketemu pas malam-malam pas mau pulang. Udahlah, jadi pesannya dari aku ya, kalau di tempat-tempat sakar kayak gitu, diusahain jangan sampai kita melanggar, pengen tahu atau sok tahu. Kayak aku pengen sok tahu,
nggak percaya. Akhirnya mau nyawakan taruhannya. Udah kita dibawa ke dunianya mereka, terus kita pulangnya ngededak remblong, itu kan udah taruhannya udah nyawa. Untung-untung aku bisa pulang lagi gitu, masih sempat sadar gitu, bisa pulang lagi. Kalau enggak, bagaimana anak aku gitu. Jadi kalau bisa adab harus bener-bener jangan ditentang ya. Di setiap wilayah, di setiap kota itu banyak sekali yang sakral, jadi jangan sampai dimain-mainin kayak gitu. Mungkin pesugihan sapi buntel ini cukup sampai di sini. Nanti kita bertemu lagi di segmen cerita-cerita aku yang selanjutnya. Juga buat kalian yang masih mau, bukan yang masih mau ya, tapi yang mau bergabung dengan kami di Joglo Stories untuk membagikan ataupun kisah-kisah yang mistis, horor atau kisah yang menyeramkan, bisa masih bergabung, tetap bergabung di channel Joglo Stories dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula juga notifikasi loncengnya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor mania. Selamat malam.